Oke, murid Yesus, malam ini kita akan tetap lanjut ya. Uh, sempat kita lanjut untuk gambar kehendak Allah, Adam dan penolong Adam. Kalau kemarin kan kita sudah 2 kali pertemuan itu mengupas tuntas mengenai hukum Taurat. Jadi kita orang yang hidup di zaman janji yang baru sudah tidak kembali dengan Taurat lagi ya. Tidak kembali lagi dengan ritual-ritual Taurat. Tidak kembali lagi kepada pola-pola Taurat. Kemarin kan ada sedikit tambahan. Taurat itu kan dijaminnya dengan hukuman. Kalau salah dihukum. Itu Taurat ya. Tetapi kan kalau janji yang baru kasih karunia itu dijaminnya dengan tanda-tanda. Dijaminnya dengan kuasa gitu kan. Dijaminnya dengan tanda-tanda heran kan gitu kan. Yang kita pelajari kemarin. Jadi yang di sana itu dijaminnya dengan hukuman. Ini dijaminnya dengan hukuman. Kalau yang di sebelah kanan ini dijaminnya dengan kuasa dan tanda-tanda heran, gitu kan? Artinya kalau kita hidup di sini masih berpikir bahwa kalau orang tidak taat dihukum, maka itu berarti masih dalam pola Taurat. Dan sebaliknya, kalau kita sementara orang yang di sini dijaminnya dengan apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat dan pernyataan kekuasaan. Cobalah, kita ini penting sekali sebenarnya ini. Karena kalau enggak ini kita nanti bisa salah, bisa gagal paham lagi nanti. Ini ya, kita baca ya, benar ya. Kan firman ini sedikit tambahan aja, tapi ini penting. Saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus mengenai ini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan sampai hanyut di bawah arus. Kalau sesuatu yang di bawah arus itu, hanyut di bawah arus, dia udah nggak bisa kembali. Seperti kapal itu hanyut di bawah arus, dia nggak bisa kembali. Lepas dari tali rantainya, hanyut di bawah arus ini bukan kayak kita kehilangan perhiasan pada waktu lagi mandi, itu masih bisa dicari ya. Tapi hanyut yang masuk di sini tuh benar-benar loss, benar-benar hilang, hanyut di bawah arus, tidak bisa kembali. Sebab kalau firmannya dikatakan dengan perantaran malaikat, kan kita udah tahu ya, firman yang disampaikan dengan perantaran malaikat itu apa namanya? Taurat ya. Kan udah kita baca banyak ayat ya kan? Bahwa firman yang Taurat ini disampaikan oleh para malaikat lewat Musa. Pengantarannya Musa, tapi pengantarannya nggak cuma Musa ya. Ada nabi-nabi juga kan, yang lain-lain gitu kan. Taurat itu 10 perintah memang tak Musa ya. Tapi ritual-ritualnya, seremonial-seremonialnya itu ditambahkan seperti mata ganti mata ya kan, kalau orang bersalah harus korban merpati sekian ekor, sekian ekor, korban persembahan syukur, korban itu kan berkembang ya. Itu oleh nabi-nabi juga Tuhan menyampaikan. Jadi lewat malaikat, tapi dia memberikan lewat Musa dan yang lain-lain gitu loh. Pengantaranya ya. Kalau firmannya di hukum Taurat ini termasuk kita ini dulu ya. Itu dijaminnya kan dengan apa? Dengan kalau tidak taat, setiap pelanggaran dapat balasan, gitu kan? Nah, aplikasinya gimana? Kalau kita sekarang itu melihat orang sakit terus image-nya kembali ke pola lama, berarti kamu dosa. Itu kita udah rubah kan? Sudah jangan begitu lagi kan? Kita sudah ngerti mindsetnya. Pola yang di sini ini, kalau orang sakit berarti berdosa di sini. Dapat ganjaran dia. Tidak taat, sakit. Kalau tidak taat, dosa, sakit. Kalau tidak taat, dosa dihukum. Kalau tidak taat, dosa diganjar. Gitu ya. Prinsipnya gitu kan? Ini modelnya di sini. Tapi kalau kita bawa ke sini salah kita. Jadi salah kan? Nah, kalau di sini gimana situasinya? Yang taat, nah kita baca lanjutnya. Kita luput menyia-nyia kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Yang mula-mula siapa yang beritakan? Yang beritakan keselamatan itu diberitakan oleh Tuhan, ya. Terus habis dari Tuhan dan oleh mereka para rasul kan? Jadi di sini ini keselamatan berita itu pertama memang Tuhan Yesus di dalam 4 Injil itu kan? Dalam 4 Injil sinopsis Matius, Markus, Lukas itu kan? Terus dan apa dibilang tadi para rasul tadi ya? Menuliskan, disampaikan, diajarkan juga kan? Jadi firman disampaikan oleh siapa?
yang mula-mula itu diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengar. Yang mendengarnya murid kan? Yang mendengarkan firman dari Tuhan Yesus siapa? Murid-murid kan? Mulai dari 12 murid, ya kan? Gitu kira-kira kan? Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan pernyataan kekuasaan. Nah, perhatikan ini. Ya, ini penting ini. Sekarang kita baca kalimat negatifnya. Kalau yang di sini ya, kalau yang di sini itu dijaminnya dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, pernyataan kuasa. Betul kan? Kalau di sini kan tidak dijamin dengan itu kan? Betul nggak? Di sini ini tidak dijamin dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, pernyataan kuasa. Yang di sini ya. Tetapi dijaminnya dengan ganjaran, hukuman. Betul ya? Sekarang yang di sini dijaminnya dengan mujizat, dengan tanda-tanda dan pernyataan kekuasaan, bukan dengan hukuman, gitu ya. Kalau tadi sudah kita bahas, kalau di sini masih mengatakan dengan hukuman, berarti dia masih di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sini tidak menyatakan tanda-tanda dan mujizat, berarti dia masih di sini. Nangkap ya? Nangkap ya? Orang yang biasa-biasa saja, kalau dia sudah taat firman, melakukan firman, tidak ada tanda-tanda, tidak ada mujizat, tidak ada pernyataan kekuasaan, berarti dia masih di sini. Kira-kira gitulah. Betul kan? Karena tanda-tanda itu ada di sini. Kalau ada orang di sini tidak menyatakan tanda-tanda, tidak menyatakan kuasa dan tanda heran, maka dia masih di sini. Itu yang ditegur sama Tuhan. Jadi orang yang hidup di sini itu biasa dengan tanda-tanda. Memang itu janjinya gitu. Kalau yang di sini aneh kalau dia menyatakan tanda-tanda orang. Tapi di sini yang biasa. Kalau orang yang di sini itu biasanya baik, sopan, kudus, kayak orang Farisi, manis, sopan santun, moral etika yang bagus, gitu ya. Kalau di sini dia harus menyatakan kuasa tanda-tanda, karena dia yang ngomong kok. Jadi kalau orang di sini polanya masih kayak gini, tidak menyatakan tanda-tanda, tidak menyatakan kuasa, orang cukup aja dengan kasih, benar, baik, kudus, berarti dia masih di sini. Kenapa? Karena di sini kan value-nya, moralnya, kan kita udah bahas kemarin. Tabelnya kan? Gini kan? Ini kan kita udah bahas kemarin kan? Value-nya di hukum Taurat apa? Kudus, benar, baik, kasih gitu loh. Kalau di sini value-nya kasih karunia. Bedanya kasih sama kasih karunia kan udah tahu ya kemarin ya. Di sini modalnya perbuatan. Makanya dikatakan, apa sih intinya hukum Taurat? Ditanya sama Tuhan, orang Farisi bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi upaya kita. Kasihilah sesamamu. Itu upaya kita. Tetapi di sini lain, kebalikan. Tuhan yang mengasihi kita. Jadi bukan berarti kita mengabaikan kudus, benar, baik, kasih. Enggak loh, maksud bukan begitu. Kalau kita melakukan itu dengan dasar kasih karunia, itulah yang benar, gitulah. Tidak mendasarkan kepada perbuatan. Tapi karena kita menerima kasih karunia, maka kita benar, kita baik, kita kudus, kita kasih, gitu kan? Bukan berarti kita meniadakan nilainya ya. Nilai dari hukum Taurat, value dari sebuah hukum Taurat itu kasih, benar, baik, kudus. Itu intinya, core-nya. Ya. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan kasih, tapi kasih karunia. Jadi orang yang kadang-kadang kita cukup buahnya saja. Cukup buah-buah roh aja. Betul kan? Di sini udah ada buahnya. Betul kan? Orang cukup buah-buah roh aja kasih. Ya kan? Buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan gitu kan? Penguasaan diri kan itu kan? Banyak orang bilang cukup buah aja. Tapi bagaimana kita bisa membedakan buah itu berdasarkan karena kasih karunia atau karena perbuatan? Susah membedakan. Betul kan? Orang di luar sana yang tidak agama Kristen pun coba perhatikan, baik mereka. Benar mereka. Merasa benar kan?
Mereka nggak nyuri juga, mereka nggak nipu juga, mereka nggak bohong juga, mereka kasih balang. Ya kan? Kalau ada bencana, mereka yang duluan turun tangan. Mereka yang duluan menyumbang. Kadang-kadang gereja, mana gereja? Telat. Setelah orang lain mulai, baru masuk. Kira-kira gitu kan? Artinya apa? Kasih pun mereka bisa menyatakan kasih. Tapi dasarnya apa kasih itu? Dasarnya apa perbuatan baik itu? Dasarnya apa melakukan kekudusan itu? Karena upaya manusia. Bukan karena kasih anugerah Tuhan. Itu nggak ada kaitannya sama Tuhan. Ya, sama keselamatan. Jadi, karena banyak sekali, minta maaf ya, karena banyak sekali hamba Tuhan tidak menyatakan tanda-tanda, tidak menyatakan mujizat, tidak menyatakan pernyataan kekuasaan, sehingga cukuplah orang dengan buah-buah roh. Padahal tadi kan sudah kita baca. Firman yang di sini nih disertainya dengan apa? Bukan saya loh yang ngomong itu. Alkitab loh yang ngomong. Firman yang disampaikan di sini, yang disampaikan oleh anaknya, dan mereka yang mendengarnya, dikatakan gitu kan? Murid-murid kan, artinya kan? Mana tadi? Itu disertai dengan apa? Tanda-tanda. Banyak orang nggak perlu tanda-tanda katanya. Tanda-tanda itu validasi. Mujizat itu validasi. Ya, pernyataan kekuasaan itu validasi. Ini validasi di sini. Ya. Jadi kalau orang yang di sini tidak disertai dengan validasinya, maka dia harus check and recheck. Karena apa? Standar orang di sini itu yang menyatakan itu. Kalau standar orang di sini ya salah dihukum gitu loh. Ya kan? Orang harus kudus, benar, baik. Kalau nggak kudus, benar, baik, dihukum, gitu kan? Kalau di sini, kalau orang taat kepada firman disertai dengan apa? Tanda-tanda, berarti orang yang tidak disertai tidak taat firman sebenarnya. Logika berpikirnya gitu. Betul kan? Kalau orang yang melakukan firman, yang benar, tadi kan dia bilang, yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh, melakukan firman, yang taat kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan, dan disampaikan oleh siapa? Murid yang mendengarkannya, maka disertai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan pernyataan kuasa, kan gitu kan? Nah, kalimat negatifnya apa? Orang yang tidak mendengarkan tidak disertai dengan itu, gitu aja, gampang kan? Kalimat negatifnya kan gitu. Kalimat positifnya kalau melakukan disertai dengan ini. Maka sebaliknya kalau kita baca mundur, kalau menyatakan ini kalau menyatakan tanda-tanda berarti dia orang yang taat. Gitu kan? Kalau dia tidak berarti dia tidak orang yang tidak taat. Gitu. Itu aja. Karena dia tidak taat, maka cukup kasih aja lah. Cukup buah-buah roh aja lah. Karena dia tidak menyatakan tanda-tanda. Karena dia tidak menyatakan kuasa. Bahkan sering mencomot dari Matius 7, dia bilang gitu. Orang yang menyatakan tanda-tanda itu, yang mengusir setan itu ditolak. Padahal kalau dibaca ke atas lebih lengkap, dia kadang-kadang suka mencomot satu ayat gitu untuk mematahkan yang lain gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak menyatakan itu gitu loh. Jadi seperti digunakan ayat itu untuk pembelaan. Padahal dia tidak membaca satu perikop. Siapa itu yang dimaksud orang itu? Ya kan? Orang yang menerima ajaran palsu gitu loh. Betul kan? Karena ngutip satu ayat terus dia jelaskan itu. Padahal kalau dibaca satu ayat judulnya orang yang ajaran palsu gitu loh. Yang menerima ajaran palsu gitu loh. Ya, kadang-kadang itulah. Jadi kita harus tahu kuncinya. Tadi udah kuncinya. Jadi ingat ya, kalau kita tidak menyatakan tanda-tanda, tidak akan menyatakan, sebenarnya kita termasuk orang yang tidak taat firman sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita menyatakan kuasa kesembuhan, Opung, kalau kita menyatakan kuasa itu bekerja, berarti kita orang yang taat firman. Itu. Selalu seperti itu. Ya. Jadi ini konfirmasi buat kita. Jadi kita udah tahu ya Taurat kayak gimana ya. Itu tambahan aja yang dari apa yang kita bahas kemarin, memperlengkapi lah. Nah, baru kita masuk ya ke itunya, ke core kita. Adam sebagai keberadaan roh. Kemarin kan sudah kan? Setelah Adam berbuat dosa, Adam diusir dari Taman Eden.
Tetapi setelah ia berusaha, Adam diusir dari Taman Eden dan bekerja keras untuk cari nafkah ya. Adam dan sebagai keberadaan roh. Artinya apa kemarin kita bilang Adam sebagai keberadaan roh? Bahwa manusia ini keberadaan roh, maka dia perlu kehidupan rohani. Perlu hidup yang kekal. Kalau dia tidak keberadaan roh, ya nggak perlu baca firman, nggak perlu makan firman. Ya kan? Karena dia adalah keberadaan roh, artinya dia perlu mendewasakan rohnya gitu. Perlu mengembangkan rohnya, perlu meningkatkan, melevel up gitu kehidupan rohaninya, karena dia keberadaan roh, ya kan? Jadi kalau kita mengartikan kita itu Adam itu sebagai keberadaan roh, artinya siap dia menerima firman, siap dia untuk bertumbuh berkembang di dalam firman, siap dia berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan, gitu kan? Karena apa? Karena dia keberadaan roh. Kalau nggak ada rohnya, dia nggak perlu dengar firman, dia nggak perlu taat firman, dia nggak perlu juga baca firman, dia nggak perlu berdoa juga. Tetapi karena keberadaan roh, makanya dia perlu kehidupan rohani. Dia butuh persekutuan dengan Tuhan. Dia perlu dengar firman Tuhan karena untuk pertumbuhan dari rohnya. Kalau ini kan tumbuhnya dengan makanan yang dari debu tanah. Kalau ini kan pertumbuhannya pada waktu dia melakukan taat firman, mendengarkan firman Tuhan dan taat. Ya kan gitu kan, ini kan. Kalau ini. Makanya Adam keberadaan roh, artinya dia itu adalah suatu ciptaan yang harus menghidupi kehidupan rohaninya. Makna dari apa yang dimaksud dari judul ini gitu. Ya. Maka ada kutuk juga karena ada roh, ada berkat juga gitu kan. Nah di situ makanya dikatakan ada waktu ini, kemarin kita sudah bahas nih, review sedikit kan di Kejadian 2. Pada waktu itu kan ada di Kejadian 6 itu ada dua kelompok tuh. Ada manusia yang dengan roh dan ada manusia yang kawin dengan si Kain itu. Kita udah bahas kan kemarin kan? Manusia yang kawin itu, manusia anak-anak Allah itu siapa? Dikatakan di sini. Di Kejadian 6 itu kan? Kejadian 6 itu. Yang disebut dengan anak-anak Allah itu. Maka anak-anak Allah ini batu mau dimusnahkan tuh manusia ya. Anak-anak Allah ini artinya apa? Anak-anak yang memiliki keberadaan roh. Kalau anak-anak manusia ini, anak perempuan manusia ini, anak yang tidak memiliki keberadaan roh. Ya kan? Itulah yang dikawinin sama Kain, sama orang-orang, mungkin ada juga anak-anak Adam yang lain yang tidak taat, sehingga mereka menikahin anak-anak perempuan manusia itu. Ya, seperti itu ya. Kalau yang ini nggak ada kaitan sama kehidupan kekal, karena mereka tanpa roh itu. Jadi mereka itu begitu mati ya udah hilang aja, binasa. Mereka itu cuman sedikit aja lebih tinggi dari binatang ya, karena mereka punya intelektual juga kan. Tapi pada dasarnya mereka tidak punya roh kan. Bening-bening ini kan. Inilah anak-anak manusia Nephilim ini, yang dikawinin sama anak-anak yang memiliki roh kan. Nah, kalau ini dia punya kehidupan kekal. Kalau ini dia nggak ada kehidupan kekal, karena dia nggak punya roh. Dia nggak perlu ada persekutuan juga. Dia nggak perlu ada kehidupan kekal. Dia juga nggak ada urusan sama neraka. Begitu mati ya mati aja gitu kan. Kalau yang ini, tapi ini paham yang kayak gini pun masih dialami orang-orang Saduki. Mereka itu merasa tidak ada kehidupan kekal. Jadi kejadian seperti ini, pemahaman seperti ini, bahwa mereka ini orang Saduki itu mereka mengakui tidak ada kehidupan setelah mati. Ya udah binasa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu keberadaan roh, orang Saduki itu sebenarnya. Karena keberadaan roh itu kan ada kehidupan setelah mati. Orang Saduki itu tidak mengakui kehidupan setelah mati. Mati ya mati aja. Sampai saat ini pun masih banyak kelompok manusia yang berpikir seperti itu. Betul kan? Dibodohin jadinya. Padahal mereka itu adalah manusia dengan keberadaan roh. Yang mati, nanti kalau sudah mati baru dia nyesal. Kenapa gue nggak ngerti ya kan gitu. Setelah dia mati, kemudian sudah menunggu di jurang maut, sudah tinggal menunggu hari penghakiman terakhir, baru dia sadar. Ternyata ada ya kayak gini gitu. Itu yang kita nonton kemarin waktu kita mengusir setan itu kan, pernah kita tonton kan, ada perempuan itu kan,
Dia nggak tahu, kok ada yang nggak ada kasih tahu aku, dia bilang gitu kan. Dia nangis kan, karena udah nggak ada kesempatan buat dia. Kok nggak ada yang kasih tahu aku ya, kok nggak ada kasih tahu aku kan, dia nangis itu. Kalau dia tahu dia pasti bertobat, mungkin gitu. Nah kita ini banyak mungkin orang-orang di luar sana yang masih belum tahu. Inilah kita PD Action kan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga, masih banyak kelompok Saduki tadi, yang mereka nggak tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan mereka pada waktu mati pasti mereka teriak, kenapa ya nggak ada yang kasih tahu? Udah dikasih tahu, cuman kamu nggak mau dengar, mungkin gitu kan? Saya udah kasih tahu, kamu aja nggak mau dengar, gitu kan? Kita bilang gitu kan? Tapi paling tidak kita kasih tahu, gitu kan? Tapi kalau yang perempuan yang kita lihat waktu diusir itu nggak ada yang kasih tahu dia. Kok nggak ada yang kasih tahu? Nangis dia, menjerit-jerit dia. Kalau kita lihat videonya itu kan. Nah ini ya, jadi ini kita udah bahas keberadaan roh. Jadi perintahnya, firmannya itu kaitan sama kehidupan yang kekal ya. Jadi itulah artinya itu keberadaan roh. Kemudian kita juga kemarin sudah bicarakan dengan dosa asal. Dosa asal itu dosa karena Adam ya, tetapi kita hanya bertobat satu kali dengan dosa asal ini ya. Tapi dosa perbuatan itu karena kita masih memiliki tubuh ya, masih memiliki tubuh ini, sehingga di dalam kita ini ada dua hukum yang bekerja. Secara roh kita melayani hukum ini kan, tetapi secara jasmani ada hukum lain yang bekerja di dalam kita. Makanya hukum yang lain ini membuat kita tidak taat juga. Makanya tapi Tuhan tahu karena ada tubuh kita bisa berdosa. Oleh karena itu dia kasih kesempatan kita untuk bertobat juga. Bertobat dari dosa moral etika kita. Pastilah kita nggak mungkin steril juga, bisa berdosa juga secara tidak sadar. Tetapi Tuhan kasih, makanya setiap hari kita usahakan kita ada pertobatan terus. Setiap pagi kita minta ampun Tuhan dengan perkataan, perbuatan, pikiranku gak sesuai firman Tuhan. Jadi kita bertobat terus setiap hari. Dalam doa-doa pagi kita harus minta ampun Tuhan, ampuni dari setiap pikiran, perkataan. Supaya apa? Pada waktu kita bertobat itu, ini nih, kita menjadi kudus. Dosanya sudah kita minta ampun kan sama Tuhan. Maka dia jadi gak ada penghalang lagi buat hikmat Tuhan keluar. Ya. Terus kuasa Tuhan bekerja. Terpancar dari sini. Kan skemanya gini dia. Jadi skemanya kuasa itu bekerja tuh begini. Begitu dia masuk, dia harus keluar. Mau keluarnya ini dihambatin sama tadi dosa, pikiran negatif, iri, dengki, tamak. Pada waktu dia mau keluar ini, kuasa itu pada waktu mau menyatakan ke dalam tubuh. Kalau zaman janji yang baru kayak gitu, terhalang gini. Kalau zaman janji yang lama, zaman perjanjian lama, Roh Kudus kan belum masuk, masih di luar posisinya. Jadi dia nggak bisa masuk kuasa itu. Tetapi di zaman perjanjian baru dia sudah masuk, tapi dia nggak bisa keluar, terpancar keluar, tidak bisa terekspresikan keluar, ya kan? Kuasanya itu kan kamu menerima Roh Kudus, menerima kuasa. Kuasa itu mau terpancar ke dalam kuasa kesembuhan. Terhambat dia, terhambat gara-gara dosa dan pelanggaran kita. Jadi dosa dan pelanggaran itu menghambat benar. Kalau di zaman perjanjian lama, dia menghambat masuk. Kalau di zaman perjanjian baru, dia terhambat keluar gitu. Itu bedanya. Kuasa itu sudah ada. Jadi jawaban, makanya karena roh Allah ini, Roh Kudus ini ada di dalam kita, dia kan diutusnya dalam nama Yesus. Makanya semua jawaban sebenarnya sudah ada di dalam kita. Kayak saya bilang itu, kantong Doraemon itu, tasnya Doraemon. Semua ada jawaban di situ. Semua sudah ada jawaban di dalam Roh Kudus. Kenapa tidak terpancar keluar? Karena ada pelanggaran-pelanggaran, ada pikiran-pikiran negatif, ada iri, ada dengki, ada tamak, ada sakit hati, ada semua itu. Kalau kita mau kuasa Tuhan terpancar maksimal dari dalam diri kita, buang aja. Lepas aja itu. Lepas aja itu sakit hati, lepas aja lah. Kalau kita menyayangi ini, kan gitu kan pesannya kemarin kan? Egoan ya. Lepas aja. Demi apa? Demi kuasa itu bekerja maksimal di dalam tubuh kita. Nah itulah kuncinya di situ. Itu. Jadi makanya
Kalau orang di zaman janji baru, dia bisa berdoa di dalam nama Yesus karena nama Yesus sudah ada dalam dia. Tapi orang zaman perjanjian lama nggak bisa berdoa dalam nama Yesus karena nama Yesus belum masuk di dalam dia. Karena nama Yesus, halo, lanjut ya, menyimak terus ya. Kalau di zaman perjanjian lama, nama Yesusnya itu di sini gitu loh. Nama Allahnya itu di sini, bukan nama Yesus ya. Nama Allahnya itu di bait Allah. Jadi mereka orang zaman perjanjian lama itu tidak bisa berdoa di dalam nama Yesus gitu loh. Tidak bisa karena nama Allah itu ada di bait ini. Makanya dikatakan kamu belum bisa meminta di dalam namaku, dia bilang begitu. Ya, di Yohanes kan dikatakan begitu, Yohanes 14 kan. Tetapi kita bisa meminta karena ada nama Yesusnya. Kalau orang perjanjian lama nggak ada nama Yesusnya. Jadi makanya Tuhan Yesus, kamu belum bisa meminta di dalam namaku. Kalau kita bisa meminta karena ada nama Yesus gitu loh. Padahal di dalam nama Yesus itu kayak kantong Doraemon tadi, semua jawaban ada. Jawaban kesembuhan, jawaban kuasa semua ada di situ. Karena dia sudah masuk di dalam kita. Dia sudah ada di dalam kita. Itu, dia sudah ada di dalam kita. Ya kan? Roh Kudusnya sudah masuk di dalam kita ini. Nah, Roh Kudusnya sudah masuk. Artinya kita tinggal berseru aja dengan nama Yesus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang diutus di dalam nama Yesus ada di kita. Nyatakan kuasa. Hilangkan penghalang-penghalangnya. Dengki, tamak, sakit hati, kepahitan, sombongan. Buang aja. Itu kan? Jadi setiap hari sekarang doa kita gitu. Doa kita yang pertama, kalau kami doa paginya, kami pertama usir setan-setan yang membawa benih-benih tumor, benih cancer, benih-benih semua sumber penyakit yang didorong, baik itu jamur, baik itu virus, baik itu bakteri yang dibawa untuk mengganggu kesehatan kita, kita usir aja. Orang sakit kanker itu kita nggak sadar dia udah masuk sebenarnya. Tahu-tahu udah stadium 3, tahu-tahu udah stadium 4. Betul kan? Lebih baik kita dari awal benih-benih tumor, benih-benih kanker, benih-benih sakit kelenjar kita hardik di dalam nama Yesus. Setiap hari aja. Itu yang pertama ya. Terus itu yang di dalam tubuh ya. Yang di luar siapa? Roh penyesat kan? Kita suruh dia pergi. Enyah. Jadi roh-roh penyesat yang membawa pikiran negatif, yang mendorong pikiran negatif, dengki, iri, sombong, tamak, kepahitan, kamu nyah di dalam nama Yesus. Dua itu kita usir. Setan kita usir, roh penyesatnya kita usir. Ya. Yang ini di gambar kita itu kan ada ini. Tiap hari kita usir itu. Supaya apa? Supaya kalau mana ya? Kalau setannya diusir, kita sembuh dari sakit. Ya, yang ini. Roh penyesat. Kalau ini, ya, setan ya. Kita usir, dia kan yang masuk ke tubuh. Kalau roh penyesat itu yang dari luar. Kalau ini kita usir, ini kita hardik, ini nggak bisa diusir ini. Karena dia itu bukan di dalam tubuh, dia nggak bisa diusir. Kamu usir-usir juga tetap aja dia pasti ada di lingkungan kita. Cuman dia tidak aktif bisa. Kalau kita bilang kamu mundur aja gitu loh. Roh penyesat, kamu mundur dari kehidupanku. Terus selanjutnya doanya apa? Minta roh yang memberikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran surgawi menyertai. Gitu loh. Ingat gak pada waktu Saul? Pada waktu Saul sedang berhadapan dengan Daud, ada roh siapa yang di sekitar dia? Ada roh yang jahat dari Tuhan kan? Emangnya Tuhan punya roh jahat? Ada ditulisnya gitu. Roh yang jahat dari Tuhan loh dibilang. Ya. Jadi yang melayani Tuhan dilayani oleh dua. Ya. Yang roh yang jahat tadi sama ini. Kayak saya bilang apa? Dulu sudah pernah saya multi finance gitu ya. Ada yang bujuk-bujukin, ayo belilah, ambillah gitu lah. Pinjamannya, pinjolnya gitu kan. Begitu lo nggak bayar, dia utus bukan yang ini lagi, yang ini. Tapi dua-duanya adalah karyawannya gitu loh. Dua ini yang bekerja. Nangkep ya? Pada waktu kita membiarkan, karena mereka ini roh yang melayani sebenarnya, malaikat itu.
Pada waktu keinginan dari Saul menjadi iri, menjadi cemburu, menjadi dengki, maka yang bekerja siapa? Roh yang jahat dari Tuhan. Semakin iri, semakin cemburu, semakin dia dorong terus. Itu yang terjadi. Makin jahat Saul. Ya kan? Makin jahat. Tapi pada waktu Daud sempat main kecapi, roh jahat itu nggak bekerja. Saul tenang, ada damai sejahtera, karena roh yang baik dari Tuhan karena roh yang jahatnya mundur, sehingga yang bekerja apa? Roh yang baiknya, yang menolong. Tetapi pada waktu dia tidak, itulah pentingnya kita dalam persekutuan. Itulah pentingnya kita dalam komunitas, itulah pentingnya kita dalam doa kita, supaya kita menghardik semua ini. Roh yang jahat ini mundur gitu loh. Setiap pagi kita harus suruh dia mundur. Supaya bukan roh penyesat yang bekerja, tapi roh yang menolong yang bekerja. Tiap pagi kita usahakan, kita usir setan, kita usir roh penyesat. Setiap pagi dalam doa kita. Ini ya. Kalau ini yang menyebabkan sakit, penyakit, tumor, kanker dan segala. Kalau ini yang mengganggu mental kita, dia mengganggu mental dari luar. Ya, ini kita hardik. Itu doa kita. Ya, jadi keberadaan roh itu kan kita tadi kita baca. Lanjut ya. Dosa perbuatan ya karena itu ya, karena moral etika kita, karena ada dua hukum yang bekerja di dalam tubuh kita kan. Yang seperti saya bilang tadi kan, kalau di sini ada hukum lain yang bekerja di dalam tubuh kita. Nafsu, hawa nafsu itu di sini. Hawa nafsu itu di sini. Tapi kalau di sini hukum kasih karunia dari sini. Sebenarnya dia harus bekerja menolak ini, menolak hukum, menguasai hukum yang lain tadi, supaya hukum kasih karunia bekerja. Tapi kalau kita membiarkan ini bekerja, keputusan ada di kita. Makanya si Daud itu sering berdoa begini. Dia memerintahkan dirinya. Jiwaku tenanglah, gitu loh. Dia sering perintahkan. Kita pun harus memerintahkan diri kita. Roh jiwaku bangunlah, gitu loh. Ya, roh jiwaku bangkitlah, kayak gitu ya. Kita perintahkan diri kita sendiri. Karena kita punya kuasa. Makanya kita usir. Setiap pagi kita usir aja diri sendirilah. Gak perlu pendeta, gak perlu. Dalam nama Yesus, kamu yang menyebabkan sakit, penyakit, benih tumor, benih kanker, keluar dalam nama Yesus. Semua kita punya kuasa yang sama. Gak usah kemana-mana. Kita punya kuasa itu. Ya, jadi tumpang tangan sendiri aja. Tumpang tangan sendiri. Ya. Tanda orang percaya begitu. Pas pernah ya saya cerita ya, ada waktu kami masih di Tangerang, ada sekelompok orang mission gitu dari luar negeri ya, Vietnam kalau salah. Mereka minta didoain pelepasan. Saya bilang saya nggak mau pelepasan. Saya ajarin kamu melepasin diri sendiri. Saya ajarin ini loh kenapa kamu punya kuasa untuk melepaskan. Jadi saya nggak doain ya, kalian doa sendiri aja. Saya bilang gitu. Kalau dia bersandar begitu sama aja kalau zaman Tuhan Yesus, orang harus ke Tuhan Yesus untuk ini. Kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kenapa kamu harus mencari orang-orang? Kamu sendiri bisa kuasa, gitu loh. Ya kan? Kalau dulu zaman Tuhan Yesus kan orang harus ke Yerusalem, bertemu Tuhan Yesus supaya yang buta melihat, supaya yang lumpuh berjalan, supaya yang mati harus diketemu Tuhan Yesus. Tapi kan Yesus sudah ada di dalam kita, gitu loh. Ya kan? Kenapa harus mencari si A si B? Apa Tuhan Yesus yang beda di saya sama pendetanya? Sama. Roh Kudus yang beda, sama. Gitu loh. Ya, jadi kuasa itu jangan diabaikan. Allah itu masuk ke dalam kita itu bukan aksesoris ya. Supaya kita bekerja, Roh Kudus itu masuk. Nanti kan ini kan sudah hari kenaikan ini biasanya kalau gereja itu kan 10 hari gitu ya. Doa pencurahan Roh Kudus gitu kan biasanya kan gitu kalau di beberapa gereja karismatik. Karena pesannya gitu, kamu nggak boleh kemana-mana, dibilang murid, sebelum diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Betul kan? Baru kejadiannya di Kisah Para Rasul 2 gitu.
Perintahnya gitu, murid. Kamu nggak boleh, kamu harus diperlengkapi. Gitu pun kita harus diperlengkapi oleh kuasa. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kalau begitu Roh Kudus turun, kamu menyatakan kuasa. Inilah yang doa 10 hari biasanya kalau gereja karismatik lakukan. Karena mereka berseru. Kita yang sudah punya Roh Kudus, kita tetap berdoa gitu loh. Karena di dalam 1 Korintus 12, kejarlah karunia-karunia yang lebih besar lagi. Betul nggak? Supaya nggak cuma 1 talenta, tapi dikasih 2 talenta. Tadinya cuma punya karunia untuk mengajar, sekarang dikasih karunia untuk menasihati, gitu kan? Setelah punya karunia untuk menasihati, dikasih lagi karunia untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Mungkin begitu. Setelah punya karunia, dikasih lagi karunia untuk mengadakan mujizat dan tanda heran, gitu kan? Terus kejar katanya gitu. Kan gitu. Coba dikasih di kisah apa di 1 Korintus 12 itu kan dibilang begitu. Mana ya 1 Korintus 12? Ya, kan? Nih. Nah, adakah mereka semua kan dikasih karunia untuk menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa Allah. Jadi berusaha untuk memperoleh apa? Karunia-karunia. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia lagi. Kan kita udah terima Roh Kudus kan? Roh Kudus. Ya kan? Jangan didiamin. Roh Allah ada di dalam kita, jangan didiamin, dianggurin. Tetapi sebenarnya dia ini masuk ke dalam kita supaya kita bekerja. Bekerja dengan apa? Karunia. Misalnya dikasih karunia hikmat, bekerjalah dengan hikmat. Dikasih karunia iman, bekerjalah dengan firman. Jadi dikasih karunia menyembuhkan orang sakit, bekerjalah itu. Kan gitu. Jadi dia itu masuk ke dalam kita bukan untuk dianggurin gitu loh. Ya, bukan untuk didiamin. Ada yang bukan cuma didiamin, malah disakiti gitu. Kan ada yang menyangkal juga. Ada yang mendukakan juga. Padahal Allah masuk ke dalam debu tanah. Ini kan debu tanah ini. Allah masuk ke dalam debu tanah. Bukan untuk dianggurin gitu, bukan untuk didiamin. Tapi supaya kita bekerja. Makanya dibilang, jangan kemana-mana sebelum diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita diperlengkapi oleh kuasa, disitulah kita bisa bersaksi. Disitulah kita bekerja. Karena pekerjaan bersaksi itu sebenarnya itu pekerjaan kita sama-sama. Tuhan itu ya, kasih pekerjaan yang sama buat kita sebenarnya. Emangnya perintah bersaksi itu cuma buat si A si B? Buat semua, universal, buat kita semua. Tuhan nggak suruh kita jadi direktur, Tuhan nggak suruh lah ini jadi apa? Aparat ini jadi pemain saham kok. Nggak, Tuhan nggak ada perintahnya itu. Perintahnya jadi saksi. Ya kan? Kamu ini jadi saksi. A, kamu jadi saksi. B, kamu jadi saksi. C, kamu apa yang disaksikan? Ya variasi aja tergantung karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Beda-beda kan? Jadi saksi, beritakan tentang Yesus gitu loh. Itulah tugas kita sebenarnya. Karena ini kan pekerjaan kita saksi. Kalau ini pekerjaannya apa? Dagang, jual beli saham, jual beli apa? Properti, gitu kan? Ini kerjaan ini kan? Ini kerjanya jual beli properti enggak? Saksi, jadi saksi. Kalau ini pekerjaannya benar jual beli properti, dagang, apalah suka-suka lah. Tapi ojol, grab gitu kan? Nggak ada masalah gitu kan? Tapi yang kita kerja itu kan sebenarnya cuma buat makanan sementara, makanan yang untuk di bumi. Ya supaya kita bisa beli beras, supaya kita bisa beli telur, supaya kita bisa beli sayur, gitu kan? Menyambung hidup kan gitu kan? Tapi yang ini dampaknya bukan cuma besok hari gitu loh, sampai kekekalan. Pekerjaan jadi saksi itu dampaknya sampai kekekalan. Pekerjaan Grab itu cuma bisa beli telur, cuma bisa buat beli beras gitu loh. Tidak ada dampak kepada kekekalan. Gitu. Tapi menjadi saksi, di mana bersaksinya? Ya di kerjaan kita lah. Kalau misalnya saya kerja lagi lagi jemput anak, ceritakan Yesus, gitu kan? Pada waktu kemana lagi nge-Grab, ceritakan aja, gitu kan? Pada waktu apa ceritakan, ini pekerjaan dia nih. Jadi nggak berseberangan, nggak harus khusus datang ke gereja baru jadi saksi. Enggak, bukan di mimbar kita bersaksi. Bersaksinya bukan hanya di mimbar, bersaksinya tapi di marketplace.
kerja, di bisnis, di mana gitu lah, kira-kira gitu ya. Itulah pekerjaannya dia. Dan dampaknya itu sampai kekekalan. Dampaknya itu sampai selama-lamanya. Kekekalan itu nggak ada batasannya. Kekekalan itu nggak cuma 100.000 tahun selama-lamanya. Tetapi ini cuma 70 tahun ini. Itu juga udah kuat. Sekarang aja 50 tahun, 60 tahun udah pegel-pegel, kata murah Pak, ini Pak. Jalan susah lah. Gitu kan? Ini kan? Betul kan? Ngilu lah bangun pagi. Ini masalahnya. Betul kan? Cuma 70 tahun, 80 tahun aja. Kalau ditarik 70 tahun, 80 tahun itu ya, kalau dibandingkan sama kekekalan, ini kan dampaknya kekekalan. Abadi kan? Itu cuma satu titik aja yang sebenarnya. Fokus kita mau di mana sekarang? Di sini apa di sini? Makanya kapan mulai fokus di sini? Nunggu sampai sakit? Atau nunggu sampai bangkrut? Kira-kira gitu, sampai udah nggak ada. Jangan lah ya. Kapan? Ya sekarang aja sudah. Selagi masih ada waktu, ya kan? Masih ada kesempatan, ya. Ya kapan? Ya sekarang aja gitu. Ya, selagi ada nafas lah. Ya kira-kira gitu ya. Terus ya. Nah itulah dosa perbuatan, dosa asal ya. Dosa asal itu kita sudah pelajari kemarin kan. Jadi satu Korintus semua yang tidak beriman itu isinya yang tidak beriman. Oke. Ini kasus-kasus saja ya. Ada 3. Ini kan sudah kita baca kemarin kan. Sebelum kita berbicara hukum Taurat kemarin kan. Oke. Nah, ini kan kita sudah baca kejadian itu laki-laki dan perempuan awalnya diciptakan kan. Laki-laki perempuan diciptakan. Zakar nekebah. Hanya beda jenis kelamin aja gitu kan. Raksasa orang gagal. Ini kita sudah bicarakan ya, manusia Adam pertama. Nah, sekarang Adam dan penolong Adam ya. Adam dan Hawa kembali ke kampung halamannya setelah mereka berbuat dosa. Taman Eden. Kemudian Taman Eden dijaga oleh para kru supaya Adam tidak mendekati dan mengambil buah kehidupan untuk dimakan. Tujuannya itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mengasihi mereka. Kalau Tuhan kan narasi yang ditimbulkan pada waktu kita masih sekolah minggu, ya kan? Kita nggak ngerti kan? Diusir dia. Sebenarnya Tuhan tuh maha kasih loh. Kalau dia masuk lagi ke situ, nggak ada kesempatan dia buat bertobat si Adam itu. Makanya dijaga supaya dia tuh jangan masuk. Cuman itulah maksudnya ya. Lalu Tuhan mengusir itu terkesan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kasih dari Tuhan kepada Adam dan Hawa supaya mereka ada kesempatan untuk bisa ada pertobatan. Kalau tidak, mereka makan pohon lagi kehidupan, matilah mereka. Ya, karena mereka ini pada waktu digoda itu mereka terputus hubungannya sama Tuhan. Mereka tidak lagi berkomunikasi sama Tuhan. Maka mereka dibawa kuasa dari si penguasa kerajaan angkasa tadi. Maka kalau tidak dijaga bahaya, bisa digoda lagi sama penguasa kerajaan angkasa itu. Tuh kan kamu nggak mati kan? Makan aja satu lagi, dia bilang gitu. Betul nggak? Bisa digoda, kalau dijaga. Dijaga tuh sama. Bisa, kemungkinan itu ada. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh supaya ya kan? Supaya tubuh tetap sehat, maka kita perlu makanan jasmani. Ya, kalau di Alkitab dari biji-bijian. Dan supaya roh jiwa kita sehat kuat, maka firman Allah makanannya ya. Kejadian 2 ayat 16, makanan rohani bagi roh jiwa Adam agar tetap terus hidup dan kuat adalah mentaati firman Tuhan. Pada saat Adam tidak mentaati firman Tuhan, maka rohnya mati. Firman Allah, perintah Allah yaitu hidup yang kekal, maka rohnya mati. Kalau di Yohanes dia bilang, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku lakukan? Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Jadi perintahnya itu hidup dan kekal. Jadi pada waktu perintah Allah itu turun ke dalam kita, biluris menyembuhkan, itu menghidupkan bagian-bagian saraf yang tidak berfungsi. Di sini kan banyak saraf-saraf gitu kan, banyak organ-organ tubuh, banyak fungsi-fungsi tubuh. Pada waktu firman Allah masuk, dia tinggal di sini, bilur menyembuhkan, dia harus termanifestasikan di sini. Maka pada waktu dia termanifestasikan di dalam tubuh kita yang tadinya berfungsinya cuma 40% naik, ya kan?
Fungsi-fungsi dari yang tadinya tidak normal bisa menjadi normal karena dia itu hidup, dia memberikan hidup. Yang sudah mati menjadi hidup gitu. Ya, dia makanya orang buta itu kan sebenarnya fungsi-fungsi organnya udah mati. Tapi karena ada firman, maka yang mati tadi menjadi hidup. Makanya katanya perintahku itu hidup. Benar. Ya, perintahku dibilang apa? Hidup yang kekal kan. Perintahnya tuh hidup yang kekal. Ya, roh Adam mati bukan karena makan buah tapi karena tidak taat atau melanggar firman Allah dengan makan itu ya. Tetapi Yesus tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, bahwa manusia hidup dari semua firman yang keluar dari Allah itu sendiri. Setiap firman. Jadi kita hidup itu dari setiap firman itu, dari Alkitab kita itu. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja ya. Roh manusia hidup dari firman Allah dan tubuh manusia hidup dari roti. Manusia yang rohnya mati pasti tidak merindukan firman. Orang mati, ya kan? Kalau rohnya mati ya gimana? Rohnya udah mati dia pasti nggak merindukan firman. Otomatis itu. Rohnya mati dia sudah tidak merindukan firman. Firman itu kan dari Allah. Dia mati ini terhubungnya dari sini. Maka kalau tidak terhubung dengan sini, terhubung dengan luar sini siapa ini? Maka di bawah pengaruh dia. Pada waktu roh manusia mati di bawah pengaruh ini. Pengaruh si iblis antek-anteknya. Gitu ya. Dan karena tidak ada firman Allah maka tidak ada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran makanya kalau nggak ada kebenaran ya itu dusta gitu kan. Maka karena karena bapaknya dusta. Bapaknya ini kan. Jadi tidak ada kebenaran. Yang ada hanya dusta. Karena dia bapak segala dusta. Nah, gitu. Oh ya terhubungnya sama ini kok. Pasti dong. Pikiran-pikiran si dia yang jalan. Pikirannya apa? Dusta, bunuh, gitu kan? Iblislah yang menjadi bapakmu dikatakan. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapaknya? Pencuri, pembunuh, pembinasa, gitu kan? Dia tuh keinginannya pembunuh manusia. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang dibunuh apa? Bukan jasmaninya, rohnya. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Yang ada hanya dusta. Dan dia bapak segala dusta. Ya. Karena tidak ada firman, maka tidak ada terang. Yang ada kegelapan di dalam kita. Karena tidak ada firman, tidak ada hidup kekal. Maka yang adalah maut. Kan gitu kan? Karena tidak ada firman Allah, maka manusia takut kepada maut. Dia bilang gitu kan? Karena tidak ada firman, maka hidup menguasai adat istiadat tradisi dunia. Nah, itu. Kita boleh nggak ada acara adat? Boleh kalau saya. Tapi tidak mengikutinya gitu loh. Tidak membuat itu menjadi prioritas, tapi menaruh firman di atas daripada adat istiadat. Ya. Acara-acara adat kesempatan buat kita untuk memberitakan firman. Kesempatan. Ya. Pintu masuk supaya apa? Kristus bisa diberitakan. Tapi kalau kita nggak masuk, ya gimana ada kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik, ya kan? Untuk memberitakan pengajaran, untuk memberitakan kebenaran. Betul kan? Jadi tidak. Kalau Paulus pun begitu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kamu hidup karena itu ini kan menjalani penguasa kerajaan angkasa. Jadi iblis itu penguasa kerajaan angkasa dia. Ya. Efesus ya. Roh yang bekerja di antara orang durhaka. Dulu kami semua terhitung di antara mereka juga. Ketika hidup di bawah nafsu daging. Nah, gitu ya. Sebelum kita dalam daging kita di bawah orang-orang itu. Orang yang roh mati maka hanya menurut nafsu dan keinginan daging saja. Ya. Nah, tetapi yang manusia yang tidak punya roh nefilimnya udah. Ya udah kamu, ini nefilim kita udah baca kan dari 1 Petrus 3 ya. Dikurung di dalam penjara. Coba kita baca. Mereka yang tidak punya kehidupan rohani, Adam sebagai manusia tidak hanya makan roti itu tubuh. Benar ya. Nah, tetapi bagi manusia yang tidak punya roh seperti nefilim itu, setelah mati, maka tubuhnya binasa jadi debu tanah.
dan keberadaan mereka lenyap untuk selama-lamanya. Para Nephilim ini mati pada saat air bah di zaman Nuh ya. Dan keadaan mereka lenyap untuk selama-lamanya, sehingga mereka tidak mengalami penghakiman terakhir karena mereka tidak ada rohnya. Tetapi keturunan Adam yang mati pada air bah. Jadi pada waktu air bah itu ada juga keturunan Adam yang mati loh. Ada kan? Ada juga yang mati. Karena mereka tidak taat firman. Karena apa? Karena mereka kawin campur dengan Nephilim. Ya. Masuknya di mana? Penjara roh. Itu yang dikatakan itu dalam 1 Petrus 3. Ya, penjara roh. Ini juga banyak disalah tafsirkan juga nih kan. 1 Petrus 3 kita baca ya. Ya, kan itu dijelaskan gitu kan. 1 Petrus 3 19 20. Ya, 18. Dia kira Kristus menginjil orang mati dia gitu ya. Padahal sebab juga Kristus telah mati sekali, dia yang benar untuk orang tidak benar, dan dia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai, tetapi yang telah dibangkitkan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Siapa itu? Roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika mereka tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Ya kan, di mana hanya sedikit saja, 8 orang aja. Berarti di luar 8 orang ini ada orang yang ada di penjara roh ini. Betul kan? Ya. Penjara roh ini. Ya, dia memproklamasikan, akulah jalan, gitu ya. Tapi tidak ada urusan hidup kekal lagi di antara mereka sebenarnya. Ya. Karena mereka orang yang tidak taat. Mereka kan perintahnya tidak kawin kepada itu, kepada orang yang tidak punya roh kan, kira-kira gitu kan. Tapi mereka menikah kepada orang-orang Nephilim itu. Ya. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tubuh mereka mati, tapi iman mereka tetap hidup karena mereka mentaati hukum Taurat. Ya, Ibrani 11, karena iman Habel, karena ada firman, telah mempersembahkan kepada Allah. Mereka ini nanti masuk juga sih ke dalam ini, tapi status mereka bukan anak tapi hamba. Ini ya, nantilah kita akan bahas itu ya. Masuk juga dia, mana ya? Saya ada mana ya tabelnya. Mereka akan masuk juga ke dalam penghakiman terakhir dan ke dalam ini ya. Nah ini, mereka akan masuk. Tahta putih itu di sini ada 2 kelompok, orang kudus, orang percaya perjanjian lama, orang percaya perjanjian baru. Ya, orang percaya perjanjian lama itu siapa? Itulah bangsa kayak Abraham, Daud, gitu ya, Musa. Status mereka apa? Hamba, bukan anak. Nah, orang-orang kudus yang kayak kita ini, kalau di Pendeta Kudus ya, statusnya anak. Kalau orang, ada juga orang percaya perjanjian baru ada. Statusnya apa? Masuk juga dia ke surga juga. Tapi status, kalau ini sudah dimateraikan ini, menjadi pemimpin. Ini juga anak sebenarnya. Kalau ini hamba. Kalau ini anak, karena dia sudah menerima tubuh dan darah Yesus, tapi dia belum di Pendeta Kudus. Jadi ada 3 kelompok nanti yang akan masuk ke apa? Yang masuk yang sebelah kanan itu ya. Ada orang kudus juga, ada orang percaya tapi yang perjanjian baru, ada orang percaya juga yang perjanjian lama. Kalau ini statusnya hamba, ini tetap statusnya anak, tapi tidak menjadi orang kudusnya Tuhan, tidak ikut memimpin dalam kerajaan 1000 tahun. Dia cuma nanti tidak masuk dalam minerial ya, kalau di dalam itu dijelaskannya hanya dimateraikan, dan Roh Kudus itulah yang memateraikan. Oke, terus ya. Mana tadi? Mereka orang Nephilim itu mereka tidak kawin dengan para Nephilim karena mereka melanggar perintah ini, maka mereka dibinasakan lewat air bah ya. Itu yang statusnya orang-orang Nephilim itu, orang-orang yang di penjara roh ya. Mereka dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat berbeda dengan kita. Kita dibenarkan karena percaya pada Yesus. Mereka yang hidup di zaman Nuh dan yang mereka di bawah hukum Taurat akan mendapatkan penghakiman akhir zaman. Ya, akhir zaman. Mereka itu dapat penghakimannya di sini nanti. Di tabel kita itu di sini. Ya. Yang orang tadi itu ya. Di sini nih. Kalau di Paulus ya, di sini dia. Di bagian terakhir di sini.
Kalau kita nggak ikut di sini, ikut di pengangkatan ini. Kalau mereka itu bablas sampai ke sini, sampai di sini. Kalau yang orang kudus dia sudah terangkat di sini. Tapi kalau orang yang ini dia mati, tapi nanti dia tidak ikut naik, cuman dia menunggu tinggal penghakiman terakhir di sini. Jadi ya, dalam roh itu juga tadi ya. 1 Petrus 4, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kalau mereka percaya, mereka selamat. Tapi sebenarnya tidak percaya lagi dalam mereka karena mereka udah mati kan. Kehidupan iman maksudnya adalah kehidupan roh-roh, tidak kita mati karena dosa asal dan dosa-dosa kita dihidupkan kembali oleh Yesus. Roh manusia itu mati karena ketidaktaatan kepada firman. Roh yang dihidupkan artinya roh yang tidak taat firman Allah kembali menjadi roh yang taat. Itu artinya dihidupkan. Roh yang tadinya sombong menjadi roh yang rendah hati. Ya. Karena itu inti iman Kristen adalah ketaatan dan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapa. Ketika pula kita harus taat rendah hati kepada kehendak Bapa. Itulah inti dari iman Kristen kita. Ketaatan dan kerendahan hati ya. Oleh karena itu dalam berkata kepada siapa ingin terbesar di kerajaan surga, dia harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Matius 18 kan, sedangkan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan. Jadi kalau kita mau yang jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, yang menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tuh kalau dikasih tahu nurut aja dia. Tapi kalau orang udah mulai besar dia mulai mikir gitu. Logis nggak ya? Nggak logis kayaknya nih. Kalau orang kecil itu begitu disuruh taat aja dia gitu ya. Suruh nggak boleh makan apa? Ya udah. Suruh kalau nggak boleh main handphone, ya udah gitu kan kira-kira gitu. Anak kecil itu ya taat aja. Makanya Tuhan itu selalu membandingkan kita itu, mengumpamakan kita itu jadi kayak anak kecil aja gitu. Begitu mendengarkan firman dan taat. Kalau orang dewasa banyak pikirannya, banyak apa deh, banyak alasan-alasannya gitu. Ya, barang siapa yang ingin menjadi saudaramu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan apa? Menyerahkan nyawanya. Nah, jadi kita pun menyelaraskan dengan hati pikiran manusia Kristus ya. Melayani dan merendahkan hati. Supaya bisa dipakai ya kita harus rendah. Jadi Roh Kudus itu selalu begini. Kan kalau kamu menerima Roh Kudus maka kamu ada aliran-aliran air hidup katanya gitu kan. Jadi air hidup itu, aliran air itu selalu menuju ke tempat yang lebih rendah gitu. Selalu begitu kan? Air itu selalu cari yang lebih rendah lagi. Jadi kalau kita itu semakin rendah hati, aliran itu bekerja luar biasa. Kuncinya di situ. Karena Roh Kudus itu seperti aliran air hidup dibilang. Jadi kalau kita nggak ada air itu ngalirnya ke atas kalau nggak pakai pompa, ya kan? Tapi secara natural air terus mencari tempat yang lebih rendah. Semakin kita rendah hati, semakin Roh Kudus bisa pakai. Tapi kalau semakin tinggi hati, nanti kayak Lucifer mau jadi Tuhan dia, ya kan? Ya, jadi ini kejatuhan dari si Lucifer ya ini. Perumpamaan tentang Raja Tidus. Ya, dia hendak menyamai engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata berharga yasus merah. Ku beri tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Tuhan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi ini iblis ini yang sombong dia. Karena dia itu tidak bercela, dia itu bagus, tidak ada kecurangan. Makanya hamba Tuhan kalau semakin dipakai Tuhan, hati-hati loh. Kalau dia tidak rendah hati, bisa jatuh juga kayak nanti ikut. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan, maka kubuang engkau dari gunung Allahnya. Dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah. Engkau sombong karena kecantikanmu, iman kumusnahkan di surga. Ke bumi kau kulempar. Di bumi dia dilempar. Ya, jadi kesombongan itu sifat iblis sebenarnya.
Ya, jadi kita buang aja lah itu sombong ya. Amin. Kita buang aja itu. Karena itu bukan sifat dari Kristus. Kristus itu sifatnya rendah hati dan lemah lembut dia. Itu. Kalau ada benih kesombongan sedikit pun di dalam hati kita, itu bukan dari Kristus. Makanya itu kita buang aja. Karena itu yang menghalangi kuasa bekerja. Kesombongan itu membuat kuasa itu tidak bekerja gitu. Ya, sama kan? Dia sudah gitu. Saul itu ditolak raja oleh karena ia menolak firman Allah, tidak taat kepada firman Allah. Dalam 1 Samuel 15. Jadi tidak taat kepada firman Allah adalah sombong. Ya. Tidak taat kepada firman Allah adalah sombong. Kalau taat kepada firman Allah berarti rendah hati. Tadi kan kita udah lihat gambarnya gini. Ya. Sebenarnya orang yang menyatakan kuasa itu adalah orang yang rendah hati. Betul nggak? Orang yang menyatakan kuasa itu orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia orang taat. Karena orang yang taat itu disertai dengan apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan pernyataan kekuasaan. Sementara orang taat itu adalah orang yang rendah hati. Jadi orang yang tidak mau menyatakan kuasa, tanda-tanda sebenarnya dia orang yang tidak taat. Betul ya? Berarti orang yang tidak taat, dia bukanlah orang yang rendah hati, sombong dia. Orang yang tidak menyatakan kuasa sudah orang yang sombong. Ya? Karena dia tidak taat. Karena kalau taat, kamu disertai kuasa itu loh. Kalau tidak taat, kamu tidak disertai kuasa. Kan itu kan kuncinya kan? Berarti kalau tidak taat, orang yang taat, orang yang rendah hati. Tidak taat, orang yang sombong kan gitu kan? Jadi logika berpikirnya sih masuk itu. Sebenarnya kalau hamba Tuhan dia begini udahlah, cukup kasih, cukup kelihatan baik, sopan, gak usah lah musir setan. Sebenarnya orang sombong karena dia tidak taat. Kan tadi kan logikanya, logika berpikirnya begitu. Kalau kamu taat dengan firman, kamu akan menyatakan kuasa, tanda heran dan mujizat. Taat itu wujud dari kerendahan hati. Kalau tinggi hati tidak taat, kalau tidak taat tidak menyatakan kuasa, dengan kira-kira gitu. Jadi urutannya seperti itu. Jadi luar biasa ya firman ini ya. Sebenarnya orang yang menyatakan kuasa itu orang yang rendah hati. Orang yang menumpangkan orang sakit sembuh itu orang yang rendah hati, karena dia taat. Orang yang mengusir setan itu orang yang rendah hati, bukan sombong loh. Orang rendah hati karena dia taat kepada firman. Dia menggenapi firman. Nah, ya. Hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus apa? Orang benar menumpangkan tangan sakit, sembuh gitu loh. Ya kan? Dia akan mengusir setan, dia akan berbahasa yang baru, dia akan menginjak ular. Ular itu identik sama sering sekali dipakai oleh iblis dan ajarannya gitu kan. Dia tidak tunduk kepada ajaran dari si pendakwa itu, ya kan? Dia tidak kena ragi yang kayak gitu. Jadi kita menaruh pikiran perasaan dalam Kristus Yesus. Ya kata manusia dalam yang bentuk manusia dari tanah ini udah ya. Oke. Jadi anak Allah datang ke dunia dalam rupa anak manusia dengan dua alasan untuk menunjukkan penaklukan dirinya, mentaati. Dia taat, mentaati. Padahal dia pada waktu berdoa di Taman Getsemani, ya Bapak kalau boleh nih cawan lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Dia mentaati kehendak Bapak. Sudah itu dia membinasakan perbuatan iblis dengan itu ya. Dia menuruti taat kepada kehendak Bapa, dengan itu dia membinasakan perbuatan iblis. Kan kehendaknya ada 3 kan? Ini salah keduanya ya. Para Nefilim ini hidup sempurna sampai zaman Nuh. Gitu ya, kembali ke Nefilim ya. Keturunan Adam juga hidup bersama dengan para Nefilim. Ini bahkan mereka kawin dengan para Nefilim itu. Karena itu Allah memusnahkan Nefilim dan keturunan Adam yang menikah dengan mereka. Karena mereka tidak taat firman. Mereka tidak boleh kawin dengan anak lain. Tidak boleh kawin mengawinkan dengan mereka. Dalam Taurat kan begitu. Makanya orang Yahudi itu menjaga. Mereka tidak boleh kawin sama selain orang Yahudi.
Orang Yahudi begitu. Ya, oke, lanjut ya. Pada saat menciptakan manusia ada pada semua itu sangat baik gitu ya. Oh ini kenapa dikatakan tidak baik, kita sudah bahas ya, Kejadian 2 itu ya. Karena itu adalah penjara. Pada waktu cakrawala itu diciptakan hari kedua itu tidak baik. Tuhan tidak mengatakan tidak baik kalau apa itu ya. Oh ini Kejadian 2:18 dikatakan tidak baik kalau manusia seorang diri, sehingga diciptakan seorang perempuan yaitu Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Bukankah pada hari ke-6 Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, karena harus menciptakan seorang lagi. Enggak ya. Ini pertanyaan. Maka kesimpulannya adalah manusia diciptakan pada hari ke-6 dalam Kejadian 1, 2, 6, 7 adalah berbeda dengan manusia Adam pada kejadian ini. Ya. Manusia yang dalam kejadian ini yang Kejadian 1 ini sebagai apa? Cikal bakalnya. Baru di Kejadian 2 dikasih roh, gitu ya. Gitu. Kejadian 1 31 tapi dalam Kejadian 2 apa dikatakan Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18 ini terkait dengan kejadian itu pada waktu Allah mengembuskan nafas hidup rohnya kepada manusia hingga menjadi Adam roh yang hidup. Kemudian Allah menempatkan Adam seorang diri di Taman Eden. Allah melihat Adam kesepian seorang diri sehingga diciptakan bukan, tapi sedangkan ini ya, sehingga diambillah Adam ya, dikeluarkanlah Adam dari dia ya. Sedangkan dalam Kejadian 1, 2, dan 7 Allah manusia dari diam tidak mikir. Oke. Ini sudah jelas lah ya, kita jelaskan. Oke, terus next. Manusia Kejadian 1 itulah yang memenuhi bumi ya. Itulah yang masuk dalam sejarah ya. Ini apa ini? Oh ya. Apakah manusia itu mau berbuat dosa atau tidak, atau apakah manusia itu mau bertobat dan hidup sesuai firman Allah atau tidak, semuanya tergantung pada free will ya. Manusia itu sendiri. Karena Allah sudah berikan keinginan bebas kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Sendiri dengan bebas, tanpa paksaan dari Allah, dan ini membuat Allah menyesal. Jadi Allah menyesal itu karena ada kehendak bebas itu kan, tanpa paksaan itu ya. Dikatakan pengertiannya begitu ya. Nah, ini adalah masa zaman manusia itu ya. Zaman pertama itu dikatakan zaman kesadaran akan Allah, mana ya gambar besarnya ya. Jadi kalau dibagi peta zamannya ini, zaman Adam ini adalah zaman akan kesadaran akan adanya Allah. Makanya mereka memberikan apa? Persembahan. Mereka memberikan persembahan dalam bentuk tumbuhan, binatang gitu kan. Tetapi di zaman yang kedua Nuh itu adalah mulai masa memberikan korban. Kalau yang Musa itu udah mulai masuk dalam masa yang namanya hukum Taurat gitu ya. Di zaman ini mereka masih memanggil apa? Belum diberikan nama Yahweh. Yahweh itu diberikan namanya di sini. Tapi di sini mereka masih menggunakan Elohim, Adonai gitu ya. Masih memanggil itu. Karena hubungan mereka ini cuma tuan sama hamba. Majikan gitu ya. Sifat mereka. Terus yang sini zaman mereka masih melihat bahwa hubungannya adalah Tuhan dan ciptaan gitu ya. Kalau mulai di sini mereka mulai menyadari hubungan antara Tuhan dan jemaat. Kalau di sini hubungan manusia itu hanya Tuhan sama hamba atau pencipta dan ciptaan, sifat hubungannya. Makanya mereka memanggil Elohim. Elohim itu artinya apa? Hubungan antara pencipta dan ciptaan. Terus di sini udah mulai memanggil Adonai gitu ya, Tuhan. Ya. Kalau di sini udah panggil Yahweh. Ya kan? Yehova gitu ya. Mulai dikasih nama itu. Disitulah diperkenalkan nama itu ya. Ya. Nah, pada zaman kesadaran akan Allah, ini termasuk zaman Adam sampai Nuh. Masa ini disebut masa kesadaran akan Allah karena mereka sadar akan Allah. Bukan karena mengenal Allah sebagai juru selamat, tapi mereka baru mengenal nama Allah saja. Itu masa kesadaran akan Allah, itu merupakan masa mulai ada keagamaannya.
Sedangkan yang di periode kedua zaman Nuh sampai dengan Musa itu adalah jangan memberikan korban kepada Allah. Ini masa di mana manusia hanya beribadah kepada Allah melalui korban-korban kepada Allah. Mereka yang beribadah kepada Allah sebelum zaman hukum Taurat ini adalah seperti tahyul. Mereka tanpa pewahyuan dari Allah. Karena mereka sadar akan Allah dan ingin aja beribadah kepada Allah tanpa pewahyuan. Nah itu ya. Terus kalau zaman yang ketiga itu zaman Musa, hukum Taurat. Pada zaman kesadaran akan Allah, memberikan korban kepada Allah, mereka melakukannya tanpa wahyu. Baru pada zaman hukum Taurat mereka melakukannya pewahyuan dari Allah. Ya. Periode yang keempat tuh dibagi nih ya, zamannya ya. Zaman Tuhan Yesus sampai kedatangan yang kedua kali itu zaman kerajaan 1000 tahun. Lalu yang kelima periodenya zaman Tuhan Yesus datang kedua kali sampai dengan udah sama ya. Mana itu apel gambarnya? Ini masa anugerah ya berarti ya. Kalau ini masa sampai ke zaman kerajaan kedatangan kedua kali sampai ke kerajaan 1000 tahun. Oke, sampai di situ aja cukup. Nanti minggu depan ini sudah selesai. Ya. Haleluya.